wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Sumedang dari Prodi Pendidikan Sekolah Dasar kelompok 5 semester 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Seleksi, SPD, MPD. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nawat Surtumawa dengan NIM 2100936. Perkenalkan, nama saya Sufiana Adila dengan NIM 2105908. Perkenalkan, nama saya Farah Fitria Rahmali dengan NIM 2102653. Halo teman-teman, banyak sekali loh faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam implementasi kebijakan. Tapi tenang, karena di sini kita akan membahas tentang strategi implementasi kebijakan, alur strategi implementasi kebijakan, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, isu-isu implementasi kebijakan, dan masalah serta solusi implementasi kebijakan. Tapi sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu dong, apa sih strategi implementasi kebijakan itu? Strategi implementasi kebijakan adalah suatu rencana atau upaya yang dinamis, di mana pelaksanaannya atau penerapannya itu berupa aturan tertulis untuk melakukan suatu kegiatan atau program tertentu. Selanjutnya adalah alur strategi implementasi kebijakan yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan sosialisasi, yaitu penyebaran informasi kebijakan. Tahapan ini sangat penting, terutama di daerah terpencil, dikarenakan masyarakat masih kesulitan untuk menerima perubahan, dan perubahan tersebut haruslah memerlukan pengetahuan dan keterampilan yang baru untuk beradaptasi. Nah, yang selanjutnya adalah tahap piloting. Nah, tahap ini adalah yang bertujuan untuk mengurangi dampak akibat dari uji coba kebijakan. Nah, yang dapat diterima oleh masyarakat, dapat dipertanggungjawabkan, dan juga dapat direplikasi di sekolah lain. Nah, yang ketiga ini ada tahap diseminasi. Tahap ini tahap penyelesaian secara keseluruhan kebijakan yang telah ditetapkan. Tahap penyebaran juga tergantung pada efektivitas penganggaran yang memadai, fasilitas, dan juga bantuan dari keuangan pemerintah. Selanjutnya adalah pendekatan strategi implementasi kebijakan pendidikan. Ada 4 pendekatan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama adalah pendekatan struktural. Pendekatan ini bersifat top-down dan menekankan perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan secara struktural dan sesuai dengan tahapannya. Lalu pendekatan kedua adalah pendekatan prosedural dan manajerial yang lebih memperhatikan struktur dan teknik yang dapat dalam pengembangan kebijakan daripada struktur pelaksanaannya. Lalu yang ketiga adalah pendekatan perilaku yang memandang bahwa pelaksanaan kebijakan adalah manusia dan bahwa implementasi kebijakan akan berhasil jika perilaku mereka baik. Lalu yang terakhir adalah pendekatan secara politik yang lebih mempertimbangkan faktor politik dalam perencanaan kebijakan pendidikan dan bagaimana hal dapat mempermudah atau memperlambat proses implementasinya. Ada isu pokok agar strategi implementasi kebijakan pendidikan efektif. Menurut teori Edward, terdapat 4 isu kunci yang harus diperhatikan untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif. Pertama adalah komunikasi, yang berkaitan dengan cara kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Lalu ada juga sikap tanggapan dari para pelaku yang terlibat dan struktur organisasi pelaksana kebijakan.
Yang kedua adalah sumber daya, terutama sumber daya manusia yang berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk menjalankan kebijakan secara efektif. Yang ketiga adalah disposisi, yaitu kesediaan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan publik dan memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Dan yang keempat adalah struktur birokrasi, yaitu kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi pelaksana kebijakan publik. Ya, tantangannya adalah untuk menghindari fragmentasi birokrasi yang dapat membuat proses implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Faktor keberhasilan dan kegagalan dalam strategi implementasi kebijakan pendidikan. Beberapa implementasi kebijakan pendidikan seringkali mengalami kegagalan, dan biasanya ada 3 faktor yang menjadi sumber kegagalan dan keberhasilan tersebut, yaitu yang pertama, faktor yang terkait dengan rumusan kebijakan. Faktor yang kedua yaitu faktor yang terkait dengan personil pelaksana, dan faktor terakhir yaitu faktor yang terkait dengan sistem organisasi pelaksana. Semua faktor yang disebutkan sebelumnya memiliki peranan penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pendidikan. Sebuah kebijakan yang baik dan jelas dalam rumusannya dapat membantu para pelaksana untuk memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta membuat proses implementasi lebih mudah dilakukan. Selain itu, personil pelaksana yang memiliki kualitas dan komitmen yang baik juga sangat penting dalam menjalankan implementasi kebijakan secara efektif. Mereka harus memiliki motivasi yang tinggi, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan kerjasama yang baik dalam bekerja secara kolektif. Faktor organisasi pelaksana juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, karena terkait dengan sistem, jaringan, dan proses kerja organisasi yang harus dirancang dengan baik agar tujuan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan upaya untuk memperbaiki ketiga faktor tersebut agar implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan, yaitu masalah strategi implementasi kebijakan pendidikan. Kegagalan implementasi kebijakan pendidikan bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang telah disebutkan. Salah satunya adalah kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan karena rumusan kebijakan yang kurang jelas atau tidak tepat sasaran, terlalu sulit dilaksanakan, dan sebagainya. Selain itu, faktor kegagalan lainnya adalah bad policy yang ditandai dengan perumusan kebijakan yang asal-asalan, kondisi internal dan dukungan belum siap, dan kondisi eksternal yang tidak memungkinkan. Faktor kegagalan lainnya adalah bad implementation, di mana pelaksana tidak memahami petunjuk pelaksanaan, terjadi implementasi gap, dan sebagainya. Selain itu, faktor kegagalan lainnya adalah bad luck, yang berarti keberuntungan yang kurang mendukung dalam implementasi kebijakan. Untuk menghindari kegagalan dalam implementasi kebijakan pendidikan, diperlukan perumusan kebijakan yang jelas dan tepat sasaran, serta dukungan dan persiapan yang memadai dari kondisi internal maupun eksternal. Pelaksana kebijakan juga perlu memahami petunjuk pelaksanaan atau juga menjaga komitmen dan motivasi serta berkolaborasi dengan baik dengan rekan kerja. Organisasi pelaksana juga harus memiliki sistem dan aturan main yang jelas, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan. Hai, kembali lagi bersama aku. Tapi kali ini kita akan membahas tentang solusi masalah implementasi kebijakan. Karena implementasi kebijakan pendidikan seringkali menghadapi
menghadapi berbagai hambatan dan tantangan seperti perbedaan pemahaman antar pihak dan kekurangan sumber daya. Nah, solusi untuk mengatasi masalah ini dapat dilakukan dengan cara mengadopsi pendekatan yang inklusif dan partisipatif, yang dimana dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk guru, siswa, orang tua, masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya dalam setiap tahapan implementasi kebijakan, dan hal ini dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap kebijakan tersebut. Dan ini juga bisa membantu mengidentifikasi berbagai hambatan yang mungkin akan terjadi dan dapat mengatasinya bersama-sama. Tapi teman-teman, selain pendekatan partisipatif, penting juga kita untuk memperhatikan aspek teknis dalam pelaksanaannya. Misalkan, menyiapkan infrastruktur yang memadai, menyediakan sumber daya yang memadai, serta melakukan pemantauan dan evaluasi secara teratur. Hal itu merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan tersebut berjalan dengan baik. Hal ini dapat membantu dalam memperbaiki kebijakan yang sudah ada dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kebijakan ke depannya. Teman-teman, tidak hanya itu peningkatan kompetensi dan keterampilan juga sangat penting, khususnya untuk berbagai pihak yang terlibat dalam kebijakan pendidikan. Pelatihan dan pembinaan dapat membantu meningkatkan kemampuan dan kualitas pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dan peningkatan kompetensi serta keterampilan tidak hanya diperuntukkan untuk guru saja, tetapi bisa juga untuk pejabat, pemerintah, dan staf administrasi yang terlibat. Dalam rangka mencapai tujuan kebijakan pendidikan yang diharapkan, penting juga menjalin kerjasama yang baik antar berbagai pihak, baik itu pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Kerjasama ini dapat melibatkan berbagai pihak dalam memfasilitasi implementasi kebijakan dan meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan. Nah, itu dia penyampaian materi kita kali ini.